warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ustazah Eno dalam pembelajaran matematika kali ini yang berjudul penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita masih ada hubungannya dengan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang KPK. Jika kalian sudah memahami atau sudah mengerjakan latihan soal yang Ustazah berikan, insya Allah untuk mempelajari pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan pecahan ini akan lebih mudah. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum Ustazah memulai menjelaskan tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, Ustazah akan menunjukkan satu simulasi dulu. Kali ini Ustazah memiliki selembar kertas lipat. Jika kertas lipat ini kita bagi menjadi 4 bagian, maka tiap-tiap bagian kertas lipat itu akan menjadi 1/4 bagian atau 1/4. Ya, jadi seperti ini. Ini tadi kertas lipat yang 1 lembar Ustazah bagi menjadi 4. Maka satu bagian ini kita sebut 1/4 bagian. Ustazah akan memberikan contoh. Jika empat kertas lipat yang kecil-kecil tadi kita gabungkan, dia akan menjadi 1 lembar kertas lipat yang utuh. Atau bisa juga disebut 4/4 bagian. Sama dengan 1 lembar, 4/4. Jika kita ambil satu bagian dari kertas lipat ini, kita ambil 1/4-nya, maka kurang 1/4 sama dengan tinggal berapa bagian? 1, 2, 3 3/4. Ini salah satu contoh nyata, contoh benda yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kebetulan ini soalnya pengurangan pecahan. Jadi bisa dipahami ya, mudah ya untuk pengurangan pecahan. Sekarang Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Yang pertama, pecahan yang memiliki penyebut sama. Ustazah kasih contoh soalnya. Nomor 1, contoh 3/5 tambah 1/5, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Ini disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Masih ingat kan ya pelajaran kelas 4? Nah, maka kita tinggal menjumlahkan 3 tambah 1 per penyebutnya tidak dijumlahkan, tetap 5. Hasilnya sama dengan 4/5. Bagaimana dengan pecahan yang memiliki penyebut berbeda? Contoh nomor 2, 1/4 ditambah 5/6. Apa langkah yang kita harus lakukan pertama kali? Menyamakan penyebutnya. Maka kita harus mencari KPK dari 4 dan 6. Masih ingat cara mencari KPK? Seperti yang udah Ustazah ajarkan kemarin, kita menggunakan cara sengkedan. 4, 6. 2, 4 dibagi 2
2, 6 dibagi 2, 3. Kemudian dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 2, 3. Tidak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Kita sudah dapatkan KPK-nya 12, maka diletakkan di penyebutnya. Kemudian 12 ini sama dengan 4 dikali berapa? Atau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Di sininya dikali dengan 3. Yang di atas pembilangnya juga dikali dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 1 kali 3 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. Berarti 6 kali 2 yang di atas juga harus dikali 2. 6 kali 2, 12. 5 dikali 2, 10. Maka hasilnya adalah 13 per 12. Atau kalau kita ubah menjadi bilangan yang paling sederhana, karena atau pecahan yang paling sederhana, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka hasilnya akan menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 13 bagi 12, 1, sisanya berapa? 1 per 12. Jadi hasil dari 1 per 4 ditambah 5 per 6 adalah 13 per 12 atau 1 per 12. Jadi ini cara jika penyebutnya berbeda untuk penjumlahan bilangan. Untuk pengurangan juga sebenarnya sama, pada prinsipnya sama. Ya, caranya sama, hanya memang tandanya, tanda operasionalnya yang berubah. Sebagai contoh, nomor 3, Ustazah juga berikan contoh untuk yang penyebutnya sama dulu ya. Misalnya 7 per 8, 7 per 8 dikurang 3 per 8 sama dengan per 8, karena penyebutnya sama, langsung 7 dikurang 3 sama dengan 4 per 8. 4 per 8 ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 dibagi 4. Hasilnya 1 per 2. Ini contoh untuk pecahan yang pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Dan untuk yang penyebutnya berbeda, sama juga caranya seperti yang pertama tadi. Contoh soal nomor 4. 4 per 10 dikurang 1 per 6 sama dengan, tetap dengan penyebut yang berbeda kita harus mencari KPK. KPK dari 10 dan 6 adalah dibagi 2, 5, 6 dibagi 2, 3. Masih bisa dibagi 2? Tidak. Sekarang kita bagi dengan 3, berurut ya. Mungkin ada yang berpikir langsung dibagi dengan 5. Sebenarnya boleh, tapi lebih baik kalau berurut. Jadi mulai dari faktorisasi prima yang terkecil dulu. 5 dibagi 3
Tidak habis, maka tetap diturunkan 5, 3 dibagi 3, 1. Kemudian tidak ada lagi yang bisa dibagi 3, baru kita beranjak ke 5. 5 dibagi 5, 1, 1 dibagi 5, 1. Maka KPK dari 10 dan 6 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Maka penyebutnya 30. 30 dibagi 10 sama dengan 3 atau 10 kali 3. Maka 4 juga harus kita kalikan dengan 3. 10 kali 3, 30. 4 kali 3, 12. 30 bagi 6, 5. Berarti 6 kali 5, 1 kali 5. 6 kali 5, 30. 1 kali 5, 5. 12 kurang 5 sama dengan 7 per 30. Apakah 7 per 30 masih bisa disederhanakan? Tidak ya, karena ini bilangan ganjil. Oke, kalau sama-sama ganjil kemungkinan masih bisa ya. Oke, jadi hasil 4 per 10 dikurang 1 per 6 adalah 7 per 30. Demikian tadi penjelasan Ustazah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran ada ayat yang berkenaan dengan pecahan tersebut, yaitu pada surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri untuk sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Apa arti dari ayat tersebut? Adalah tentang waktu sholat malam yang kita laksanakan. Jadi bisa 1/2 malam, bisa 1/3 malam. Nah, mudah-mudahan anak-anak juga dapat melaksanakan sholat malam ya, qiyamul lail. Baik, Ustazah rasa cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Insya Allah setelah ini Ustazah akan post link untuk mengerjakan soal, latihan-latihan, termasuk latihan tentang KPK yang pekan kemarin akan Ustazah gabung sedikit dengan latihan penjumlahan dan pengurangan pecahan hari ini. Silahkan dikerjakan dengan teliti dan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Ingat, dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana Kota Bontang ya khususnya semakin bertambah pasien yang COVID, maka marilah kita menjaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jika keluar rumah pakai masker, cuci tangan, selalu cuci tangan pakai sabun, dan hindari kerumunan. Mungkin cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.